Kembali lagi di 4033 Forensik Digital. Masih di dalam pembahasan yang sama, yaitu email forensik. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana menganalisa dari hal-hal yang telah kita dapatkan atau hal-hal yang sudah kita ambil sebelumnya di tahap email properties. Selamat belajar. Setelah teman-teman mendapatkan hasil DAM-nya, maka teman-teman dapat melakukan analisis di beberapa bagian. Bagian pertama adalah header, di mana teman-teman harus dapat melihat yang namanya HTML/THR-ID, di mana hal ini adalah sekelompok encoding yang menunjukkan apakah dia ini diletakkan pada home, apakah dia diletakkan pada sebuah spam, dan lain sebagainya. Kemudian juga terlihat di situ nanti apakah sudah dibaca dan atau belum dibaca, nanti akan terlihat melalui kode-kode tersebut. Namun tentu saja hal ini harus diartikan terlebih dahulu. Kemudian from, ya kita harus lihat dari mana sebuah email ini dikirimkan, kemudian to untuk siapa. Kemudian ada retrieve SPF. SPF ini adalah Sender Policy Framework, di mana nanti akan menunjukkan satu, apakah dia pas, dua, apakah dia netral, dan tiga, apakah dia fail. Jika dia fail, maka bisa dikatakan pengirimnya ini adalah pengirim palsu. Begitu juga sebenarnya kalau kita bicara dengan DKIM atau Domain Key Identify Mails, di mana hasilnya kayak tadi juga, apakah dia pas, apakah dia fail, ataupun dia netral. Nah, kalau dia di dalam retrieve SPF dan DKIM-nya gagal, maka dapat dipastikan sebenarnya ini adalah sebuah penipuan gitu ya, atau mereka membuat email palsu di dalam hal ini. Dan yang perlu teman-teman lihat yang terakhir adalah email SMTP Hop, di mana harusnya teman-teman bisa melihat dari satu tempat menuju tempat lain, email ini akan di forward gitu ya, dari satu SMTP menuju SMTP lain. Silahkan teman-teman lihat di beberapa slide sebelumnya, di mana kita konsep SMTP atau konsep email dikirim bagaimana. Nah, nanti dari sini teman-teman bisa lihat sebenarnya sebuah email ini dikirim dari mana, kemudian menuju kemana saja, hingga akhirnya nanti menuju ke tujuannya di mana. Berikut merupakan tools yang dapat teman-teman gunakan untuk membantu teman-teman melakukan analisa terhadap header. Berikut merupakan cuplikan sebuah tools bernama Engmes Toolbox, di mana teman-teman dalam layar teman-teman dapat melihat bahwa terdapat sebuah relay information, di mana satu buah email yang pertama kali dibuat kemudian nanti akan dikirimkan menuju ke orang lain. Nah, berapa hop yang ada di sana, kemudian berapa waktunya di tiap hop, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman dapat lihat di dalam relay information. Nanti kalau teman-teman membuka pada mxtoolbox.com, maka teman-teman akan mendapatkan informasi lain terkait header, dan ini dibuat lebih enak untuk dibaca. Berikut merupakan tampilan dari Message Header Analyzer, di mana teman-teman juga bisa melihat ada informasi terkait hop SMTP mana saja yang dilewati dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu data menuju ke tempat tersebut. Kemudian juga ada informasi-informasi lain terkait header yang teman-teman dapat baca di bagian bawah. Tools terakhir yang saya akan berikan kepada teman-teman bernama Google Apps, dan di mana Google Apps ini berisikan informasi yang lebih simpel daripada kedua tools yang saya ucapkan di awal. Yang di dalam Google Apps ini hanya terdapat dua buah tabel, di mana tabel pertama adalah menunjukkan message ini dari siapa dan lain sebagainya, dan yang kedua hanya bagaimana relay antar informasi atau SMTP dari email yang kita kirimkan, sehingga kita hanya cukup melihat dua buah tabel saja. Ketika kita berbicara tentang menganalisa badan atau body, maka satu hal yang paling sering terjadi adalah adanya hyperlink yang berbahaya. Oleh karena itu, teman-teman harus melihat apakah hyperlink tersebut benar-benar menuju ke suatu tempat tertentu. Contohnya adalah di sini
sebuah Apple phishing gitu ya, dimana kalau teman-teman lihat hyperlinknya adalah menuju ke dalam admsa.apple.com/tsfr/pending gitu ya. Namun jika teman-teman klik sebenarnya bentuknya atau akan melakukan redirect kemana, nah teman-teman bisa lihat di dalam layar teman-teman yang berwarna merah. Jadi redirect pertama ada di dalam SendGrid, kemudian ke dalam Google Forward, kemudian ke DR House Forum, kemudian menuju ke transfer certificate pending gitu ya, dan yang terakhir adalah ke dalam GSX transfer certificate pending ADM Apple askimBG.com gitu ya, yang mana bisa mengakibatkan teman-teman ini kehilangan data. Nah, redirect inilah yang digunakan oleh penyerang di sana untuk mendeliver payload mereka. Mereka tidak akan menuliskan secara langsung di dalam body teman-teman gitu ya, alamat yang payload aslinya di mana. Tapi pasti akan menggunakan redirect. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan attachment analysis, di mana attachment analysis ini sebenarnya adalah suatu hal yang cukup simple namun bisa cukup menyebalkan pula. Kenapa bisa saya katakan menyebalkan? Karena di dalam sebuah attachment itu memiliki kemungkinan variasi dari extensionnya luar biasa banyaknya. Teman-teman bisa mendapatkan bahwa extension di dalam email teman-teman adalah PDF, bisa berupa doc, bisa berupa docx, dan lain sebagainya. Kemudian karena kita memiliki banyak ekstensi, maka ada kemungkinan banyak eksploitasi yang bisa dilakukan. Entah itu kalau teman-teman menggunakan PDF, dia punya vulnerability tertentu atau eksploitasi tertentu, di doc punya eksploitasi tertentu, dan ini menjadi suatu hal yang cukup membingungkan atau cukup menyebalkan. Kemudian selalu saja yang namanya attachment ini memiliki judul yang clickbait, yang mana ini seperti ingin diklik gitu ya, dan ini cukup membuat kita harus berpikir 2 kali atau 3 kali, sebenarnya benar nggak sih ini email, apakah saya harus membuka attachmentnya dan lain sebagainya, yang mana ketika ini sudah dikumpulkan menjadi attachment threat atau ancaman di dalam attachment. Nah, dari email forensik yang teman-teman lakukan tadi untuk body analysis dan juga attachment analysis, nah teman-teman bisa dibantu menggunakan yang namanya VirusTotal. Silahkan teman-teman buka di dalam virustotal.com, kemudian jika bentuknya file misalnya adalah attachment gitu ya, maka silahkan attachment ini dikirimkan ke dalam virustotal.com dan nanti akan dilakukan scan oleh virustotal.com apakah file tersebut aman atau tidak aman. Kemudian jika teman-teman berbicara tentang body, di mana body ini isinya adalah sebuah link, maka copy linknya, sekali lagi saya katakan copy linknya, bukan copy tulisannya yang ada di dalam body, tapi copy linknya dan paste ke dalam bagian VirusTotal di URL, sehingga teman-teman nanti bisa mengecek bahwa apakah URL yang dimasukkan itu berbahaya atau tidak berbahaya. Dan dengan adanya cara seperti ini, teman-teman bisa terbantu tidak hanya melakukan header analisis, teman-teman bisa dibantu menggunakan VirusTotal untuk body analysis dan juga attachment analysis. Nah, tadi adalah cara untuk menganalisa sebuah email sehingga teman-teman tahu apakah email tersebut adalah suatu hal yang asli atau suatu hal yang palsu. Nah, semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat dan dapat teman-teman lakukan atau dapat teman-teman implementasikan dalam dunia nyata, sehingga teman-teman tidak lagi terkena sebuah email palsu dan teman-teman percaya terhadap hal tersebut. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.